Selamat pagi Pak, saya Nicholas Clement Kusumawardana dengan NIM 2013028 Prodi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan PowerPoint tentang pandangan kontroversial globalisasi keuangan internasional. Yang pertama-tama saya akan memberikan tentang pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara pasar, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal yang lebih bebas di antara negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi sangat beragam, mulai dari meningkatnya perdagangan internasional, terbukanya lapangan kerja baru, hingga terjadinya ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang maju dan berkembang. Selanjutnya tentang konsep globalisasi ekonomi. Konsep globalisasi ekonomi merujuk pada fenomena integrasi ekonomi dan pasar global yang semakin terhubung dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi ekonomi melibatkan pergerakan barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja di seluruh dunia tanpa adanya hambatan yang signifikan. Dalam konteks globalisasi ekonomi, ekspor dan impor barang menjadi sangat penting karena memungkinkan negara-negara untuk mengakses pasar global. Negara-negara dengan keunggulan komparatif di suatu bidang dapat memproduksi barang dengan lebih efisien dan kemudian menjualnya ke negara-negara lain. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui ekspor barang. Di sisi lain, negara-negara juga dapat memperoleh barang dan jasa dari negara lain melalui impor, memungkinkan mereka untuk menghemat biaya produksi dan memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Contoh perkembangan globalisasi ekonomi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang akhirnya mengubah konsep ruang dan waktu. Keberadaan telepon genggam, televisi, satelit, hingga internet membuat komunikasi global terjadi begitu cepat. Yang kedua, terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. Yang keempat, meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama, seperti berhubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Ciri-ciri terjadinya globalisasi ekonomi. Yang pertama, meningkatnya perdagangan internasional. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan multinasional. Yang ketiga, penyebaran teknologi dan informasi. Yang keempat, liberalisasi pasar. Yang kelima, dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang keenam, peningkatan mobilitas tenaga kerja. Dampak positif dari globalisasi ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka. Menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Dengan adanya globalisasi, harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia. Lalu meningkatkan pendapatan per kapita global. Lalu yang terakhir, meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa di suatu negara. Seiring dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentu variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Dengan adanya variasi ini, kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi. Lalu, dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara, karena biasanya yang terdampak langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi, dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang.
Tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari luang lingkup pasar yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi. Meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Sebagai contohnya adalah terorisme dan perang antar negara. Mekanisme penyesuaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar mengingat banyaknya pihak yang terlibat selama proses produksi hingga konsumsi. Lalu dampak perkembangan globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, perdagangan internasional yang terbuka. Yang kedua, investasi asing langsung. Yang ketiga, peningkatan akses pasar. Yang keempat, meningkatnya spesialisasi produk. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Contoh konkret globalisasi ekonomi adalah seperti berikut ini. Contoh konkretnya adalah adanya perusahaan multinasional yang memiliki operasi yang melintasi batas-batas negara. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi barang dan jasa di banyak negara dan menjualnya ke pasar global. Untung besar dan berdampak besar pada negara-negara tempat mereka beroperasi. Hal ini juga memungkinkan adanya investasi langsung di negara-negara berkembang dan penyebaran teknologi serta praktik bisnis terbaru. Perdagangan internasional dan investasi asing langsung ini membuka kesempatan untuk mencapai pasar global yang lebih besar dan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, perkembangan teknologi dan komunikasi juga telah mempercepat globalisasi ekonomi. Internet dan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dan menjual produk mereka di seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap negara. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.